Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Kamila Temuha. Saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat untuk menyelesaikan tugas video. Baik, kita masuk judul pertama di materi kita, yaitu tentang ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara lelaki dan wanita dengan tujuan memastikan kecocokan dan kesiapan menikah. Biasanya diawasi oleh keluarga, lebih spesifiknya wali ya, bisa jadi kedua orang tua ataupun dari pihak ayah, perantara untuk menjaga batas-batas syariat. Nah, di ta'aruf ini itu kita diperbolehkan untuk bertanya atas hal-hal apa yang tidak kita ketahui, supaya nanti ketika melanjut ke jenjang setelah ta'aruf kita tidak lagi penasaran dan tidak timbul kekecewaan. Baik, judul yang kedua adalah khitbah. Khitbah kalau bahasa biasanya itu pinangan. Pengertiannya adalah tindakan resmi seorang pria atau keluarganya menyampaikan lamaran kepada wanita dan walinya. Khitbah sendiri bukan akad dan belum mengikat secara hukum, melainkan permohonan untuk menikah. Yaitulah kalau itulah disebut dengan pinang, meminang. Khitbah ini kan dari pihak lelaki. Itulah yang disebut dengan khitbah. Selanjutnya kita masuk ke pernikahan. Pernikahan atau akad nikah adalah ikatan resmi yang menjadikan suami atau istri menurut syariat ketika terpenuhi rukun syaratnya. Rukun dan syaratnya adalah calon mempelai, wali untuk pihak wanita, dan saksi yang adil, ijab kabul dan mahar. Nah, di dalam pernikahan ini tentunya ada calon mempelainya, ada walinya, ada dua saksi yang adil, ijab kabul dan mahar. Calon mempelai ini itulah perempuan tadi, wali ini adalah pihak wanita ya, untuk yang nanti duduk di samping wanitanya, dua saksi yang adil, dan ijab kabul serta mahar. Mahar itu berdasarkan hadis ya, tidak memberatkan dan juga tidak meringankan dan tidak juga terlalu rendah. Selanjutnya kita masuk ke materi mahar. Mahar ini adalah pemberian yang wajib dari suami kepada sang istri sebagai bagian dari akad. Bentuk dan besarnya disepakati bersama, bisa berupa uang, barang, atau hak tertentu, dan menjadi hak mutlak istri setelah akad. Nah, mahar ini, walaupun mahar ini dari seorang suami untuk seorang istri, walaupun mereka sudah menikah, mahar ini tetap milik si istri, tetap harta si istri. Nah, kalau kedepannya mahar itu akan digunakan untuk berbagai keperluan, itu dapat didiskusikan. Tetapi mahar ini tetaplah hak si istri. Selanjutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul ini terdiri dari dua kata, ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah pernyataan serah terima dalam akad, biasanya diucapkan oleh wali atau pihak pemberi, dan kabul diucapkan oleh pihak yang menerima, calon suami. Dan keduanya harus memenuhi syarat redaksi yang sah atau akad sah. Selanjutnya adalah wali. Wali adalah pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah. Biasanya ayah, kakek, paman dari ayah, ataupun sepupu dari ayah, atau kerabat lelaki terdekat menurut urutan hukum. Dan persetujuan wali diperlukan agar akad sah menurut mayoritas ulama. Begitulah kita boleh menikah, perempuan menikah, walinya itu harus ayah, keluarga laki-laki dari ayah. Itu untuk wanita. Selanjutnya adalah saksi. Saksi adalah minimal 2 orang saksi yang adil, biasanya laki-laki dalam banyak mazhab yang hadir untuk menyaksikan ijab kabul. Keberadaan saksi diperlukan untuk keabsahan dan kepastian akad. Bukan semakin banyak wali, tetapi kita perlu wali yang adil, wali yang terdekat dengan kita dan menyaksikan pernikahan. Baik, selanjutnya ada walimah. Walimah adalah jamuan atau pesta pernikahan sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan.
Pelaksanaannya disunahkan dan boleh dilaksanakan pada saat akad atau setelah pengantin tinggal bersama dengan aturan agar tidak berlebih-lebihan. Walimah ini kan disebut acara atau pesta pernikahan untuk zaman sekarang. Nah, itu tidak wajib, boleh ada, boleh tidak. Kalau dalam masyarakat diadakan walimah itu untuk memberitahu bahwa ini adalah sepasang suami istri, mereka sudah menikah secara sah. Boleh juga walimah itu tidak diadakan, hanya syukuran kecil-kecilan juga diperbolehkan, asal pernikahan mereka, diijab kabul mereka, di akad mereka itu sah secara Islam dan syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah dan ada beberapa kata yang kekeliru. Saya Hanin Kamila Tunuha berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.